Hai Sobat Industri, perkenalkan, saya Jerry Pranata, Direktur PT Like On Industri. Halo Sobat Industri, perkenalkan nama saya Muhammad Aris Wendar sebagai Manajer Operasional PT Like On Industri. Kami berdua merupakan mahasiswa Politeknik STMI Jakarta akan mempresentasikan sebuah hasil kerja dalam perencanaan tata letak pabrik. Presentasi sebelumnya, kami telah menjelaskan tahapan-tahapan dalam perencanaan tata letak pabrik, mulai dari dokumen penawaran hingga activity relationship diagram, yang bisa kita lihat pada video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tahapan terakhir dalam perencanaan tata letak pabrik. Baik, pada presentasi kali ini kami akan menerangkan tahapan aliran produksi, material handling and material handling cost, area allocated diagram, dan juga template. Tanpa membuang kesempatan, langsung saja kita ke pembahasan tahapan pertama. Pada tahapan pertama yaitu ada aliran produksi. Menurut Apple, aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Adapun fungsi aliran adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produksi jadi. Selanjutnya ada tujuan dari perancangan aliran produksi. Yang pertama yaitu untuk membuat lantai produksi, mengetahui aliran proses produksinya. Lalu yang kedua untuk mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga menjadi produk jadi. Berikut ini merupakan peta aliran produksi dari PT Like On Industri. Tipe yang digunakan pada peta aliran produksi PT Like On Industri ini adalah berdasarkan tipe layout by product, di mana penataan mesin, fasilitas, dan peralatan produksi menurut urutan pengerjaan untuk menyelesaikan pembuatan suatu produk ataupun jasa yang akan diserahkan. Pola aliran yang digunakan yaitu U-shape. Pembuatan pada aliran produksi ini berdasarkan OPC, MPPC, dan AKLL. Di sini terdapat garis dengan berbagai warna. Fungsi garis tersebut adalah untuk melihat ataupun menggambarkan pergerakan aliran bahan mulai dari receiving, storage, masuk ke proses pengerjaan yaitu mesin fabrikasi, kemudian sub-assembly hingga main assembly yang nantinya akan menghasilkan output barang jadi berupa kursi depan mobil R3 pada warehouse dan akan didistribusikan kepada customer melalui shipping. Selanjutnya adalah modul ke-11, yaitu Material Handling and Material Handling Cost. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai material handling. Nah, material handling ini didefinisikan sebagai penanganan material dalam jumlah yang tepat dari material yang sesuai, dalam kondisi yang baik, pada tempat yang cocok, pada waktu yang tepat, pada posisi yang benar, dalam urutan yang sesuai, dan dengan biaya yang murah, dan menggunakan metode yang benar. Ya, definisi ini menurut Sutan Laksana pada tahun 2016. Selanjutnya adalah ongkos penanganan material atau material handling cost. Dapat diartikan sebagai ongkos atau biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemindahan barang atau material dari suatu departemen ke departemen lainnya dengan menggunakan standar ongkos yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Apple, tahun 1990. Pada dasarnya, tujuan utama diadakannya material handling adalah untuk menghilangkan pemborosan. Adapun tujuan lain dari perancangan material handling adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material. Kedua, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Keempat, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas. Kelima, mengurangi bobot mati. Keenam, sebagai pengawasan persediaan. Nah, sedangkan tujuan utama dari material handling cost yaitu untuk mencegah adanya pemborosan dalam hal pembiayaan penanganan material, di samping dapat juga menghemat waktu dengan efisiensi, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal serta keuntungan yang maksimal. Baiklah, berikut merupakan tabulasi perhitungan MHMAC dari PT Like On Industri. Pada tabel pertama ini merupakan perhitungan MHMAC dari receiving ke storage, bahan baku penolong, dan bahan baku utama. Kita bisa lihat bersama pada kolom 1-7 merupakan data yang diperoleh dari tahapan AKLL sebelumnya. Dan pada kolom ke-8 ini merupakan ukuran dari palet sesuai dengan tipenya. Selanjutnya pada kolom seterusnya itu dilakukan perhitungan hingga nantinya diperoleh total palet yang dibutuhkan dan
hingga berat bobot per transport yang nantinya akan menentukan jenis materi handling apa yang akan digunakan. Kita bisa lihat bersama pada kolom 27 di mana untuk ketentuannya itu bobot di bawah 5 kg adalah material handling untuk man, bobot di bawah 300 kg untuk hand truck, 2000 ke bawah itu untuk range truck atau forklift diesel. Nah, selanjutnya adalah penentuan titik koordinat lokasi dari barang yang dikirim sampai barang tersebut tiba. Pada penentuan titik koordinat ini berdasarkan lokasi peta aliran produksi yang sebelumnya telah dijelaskan. Untuk koordinat 1 ini sebagai lokasi bahan mula-mula, dan untuk koordinat 2 ini sebagai lokasi tujuan bahan. Berdasarkan titik koordinat tersebut didapatkanlah distance atau jarak yang nantinya akan diperoleh perhitungan untuk mendapatkan total waktu hingga total biaya material handling. Nah, pada MHMHC RTS ini diperoleh total material handling sebesar 93.869,83538 ribu rupiah, dan pada bahan baku utama yaitu sebesar 358.647,09 ribu rupiah. Nantinya akan diringkas pada tabel ringkasan, yaitu total biaya yang dikeluarkan setiap proses tersebut dimasukkan ke dalam ringkasan untuk MHMHC from receiving to storage dilakukan 1 kali pengiriman dalam 5 hari, sehingga diperoleh biaya sebagai berikut. Dan rincian dari kumulatif cost besar 1.070.227,670 ribu rupiah. Lalu pada tahapan selanjutnya yaitu Area Allocated Diagram. Area Allocated Diagram atau AAD merupakan diagram gabungan antara Activity Relationship Diagram dengan area template. AAD adalah template secara global. Informasi yang dapat dilihat hanya pemanfaatan area saja. Adapun tujuan lain dari perancangan peta AAD yaitu yang pertama, untuk merancang ruang produksi yang efisien dalam satu kesatuan yang terpadu. Lalu yang kedua, untuk mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam lantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC. Lalu yang ketiga, untuk menentukan keterkaitan antar fasilitas beserta alasannya. Lalu yang keempat, untuk menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu initial layout. Lalu yang kelima, untuk memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya. Berikut ini merupakan peta area allocated diagram dari PT Lycon Industry. Pada perancangan peta ini, komponen yang dipertimbangkan adalah AP atau aliran produksi, AKLL, ARC, ARD, hingga MHMHC. AAD ini sendiri merupakan pengalokasian daerah seperti ARD, tapi dengan menggunakan ukuran yang sebenarnya. AAD sendiri bisa dikatakan sebagai semi-template. Bisa kita lihat bersama. Ini merupakan peta AAD untuk lantai 1 PT Lycon Industry. Untuk bagian yang berwarna biru, merupakan lantai produksi yang termasuk di dalamnya ada receiving yang berdekatan dengan storage agar memudahkan proses bongkar muat dan pemindahan raw material. Lalu ada juga shipping yang berdekatan dengan warehouse agar mempercepat proses pengangkutan barang yang siap untuk dipasarkan. Lalu selanjutnya, terdapat area berwarna merah yang dikhususkan untuk pelayanan produksi, dan juga terdapat area berwarna hijau yang merupakan daerah pelayanan personel pabrik. Kemudian, yang berwarna ungu merupakan pelayanan umum, di antaranya ada ruang rapat hingga kantin. Lalu pada bagian yang berwarna kuning ini merupakan pelayanan personil kantor yang berada dalam satu area office dengan pelayanan kantor yang berwarna coklat. Nah, lalu berikut ini merupakan peta AD dari lantai 2.
Pada lantai 2 ini terdapat ruang direktur, ruang sekretaris, hingga ke toilet. Selanjutnya, modul yang terakhir yaitu modul ke-13. Template merupakan suatu gambar jadi dari bangunan atau pabrik atau layout yang ingin kita rancang, yang dituangkan ke atas kertas dengan ukuran dalam skala yang lebih kecil. Tujuan dari pembuatan template ini adalah: pertama, menampilkan layout pabrik dengan yang dirancangkan dalam skala yang telah ditentukan. Kedua, sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan pabrik. Ketiga, sebagai alat evaluasi dari alur produksi yang telah dibuat. Terakhir, sebagai market online. Baik, di sini merupakan template dari PT Laikon Industri. Nah, pada template ini merupakan gambaran detail dari area allocated diagram yang telah dibuat sebelumnya. Pedoman pembuatan template ini berdasarkan operation process chart, multi-product process chart, analisis kebutuhan luas lantai, HRC, ARD, dan AAD, serta material handling dan material handling cost, dan juga aliran produksi. Total luas lantai 1 pada template ini berdasarkan hasil perhitungan AKLL, yakni 87,08 meter kali 87,03 meter. Seperti yang kita lihat pada template lantai 1 brick. Kemudian pada template lantai 2 bisa kita lihat untuk ukurannya sendiri itu berdasarkan luas dari gedung kantor, yakni 32,55 meter kali 62,03 meter. Berikut sekilas tampak dari lantai 2. Kemudian pada sisi kanan dari template ini terdapat legenda. Nah, legenda ini untuk memudahkan pembacaan simbol-simbol yang terdapat pada template serta warna-warna apa saja yang akan digunakan pada template. Dan juga ukuran-ukuran setiap fasilitas. Bisa kita lihat bersama, dan pada sisi bawah itu ada arah mata angin. Baik, berikut merupakan tampilan 3 dimensi dari template sebelumnya. Untuk peta 3 dimensi ini kami menggunakan aplikasi Blender. Nah, pada peta pabrik ini kami sendiri menggunakan sistem one way, yang seperti kita bisa lihat pada layar. Pada peta 3 dimensi ini juga perkenankan saya menjelaskan sedikit mengenai fasilitas-fasilitas yang ada pada Blender ini. Di sini terdapat area produksi yang beratap kuning. Kita bisa lihat bersama. Terus habis itu ada area pelayanan produksi. Kemudian ada area perkantoran. Di antara area perkantoran itu juga ada powerhouse. Setelah powerhouse ada area pelayanan umum yang dinding berwarna ungu. Kemudian ada water pump. Setelah water pump ada area parkiran motor dan mobil. Selain itu juga ada area assembly point dan taman. Assembly point ini merupakan titik kumpul jika terjadi sesuatu yang tidak terduga pada area pabrik. Kemudian ada juga area tempat pembuangan sampah. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami berharap apa yang kami tampilkan ini dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, sekian dan terima kasih.